Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Hah? Balik lagi nih Bang Munir di sini channel Cakep Balai Bang Pasnya. Apalagi kalau kita nggak nyimpleng kata, ya? Kita nyimpleng kata, kita cari katanya, kita cari mananya sampai kita dapat hikmahnya. Hah? Begitu luasnya mana kata dan hazanah kata bahasa Indonesia. Banyak banget ternyata katanya yang nggak biasa diucap, katanya nggak biasa ditulis, tapi ada di kamus. Sayang kan, untuk kata udah ada tapi kita nggak pernah pakai. Ya, kita mau ngimpleng kata apa nih hari, yaitu kata agah. Sekali lagi aneh ulang ya, kata agah. Gimana? Pernah dengar kata agah? Udah, langsung aja kita langsung impleng kata agah ini seperti apa. Yuk. Gimana Bang Po? Udah lihat katanya, kata agah? Kira-kira udah pernah dengar apa belum? Ya. Kalau udah pernah dengar atau pernah nulis atau pernah baca kata agah, komen di bawah ya. Kalau aneh sih terus terang aja nih, baru nih lihat kata agah ya. Kita cek artinya, kita cek turunan katanya ya. Namun sebelumnya kalau belum selesai jangan dilewatin dulu nih apa namanya video ya. Kita tonton kata berikutnya setelah kata ini selesai kita impleng. Kita cek kata agah itu artinya apa? Artinya hadapi, tatapi, bisa juga pandangi. Itu artinya kata agah. Ada turunan katanya. Ada turunan katanya 4 turunan katanya. Yaitu beragah, beragah-agah, beragah-agahan, sama apa satu lagi? Mengagah. Yuk kita cek arti turunan katanya kita biar dapat makna dan hikmahnya. Yuk kita langsung cek turunan katanya atu-atu ya. Abang Po, Ani udah cek tuh daripada 4 turunan kata itu tadi ya, yang apa namanya beragah, beragah-ragahan, sama beragah-agah. Rupa-rupanya yang beragah sama beragah-agahan artinya adalah beragah-agah. Beragah-agah itu artinya apa ya? Jadi ada 2 orang nih, udah saling pandang-pandangan, udah beragah-agah ya. Kelihatannya dia masih mancing sesuatu biar bisa ada celah buat masuk ya, entah masuk mau berdebat, entah masuk mau fight gitu ya, beragah-agah ya. Biasa kalau misalnya udah lagi tanding apa ya, tinju atau apa kan, dia saling pandang-pandangan. Malah kadang-kadang sebelum tanding beneran itu diketemuin dulu nih ya, ditemuin dulu ya, saling impleng-implengan, saling beragah-agah lah ya, saling pandang-pandangan. Itu pancingan biar dapat keseruannya pada waktu mau tanding tadi. Nah kalau itu tanding lain lagi. Kalau kondisi normal ya, kondisi normal jebrak tabrakan, keluar sopirnya saling beragah-agah, dia melakukan sesuatu tapi sebelumnya saling pandang-pandangan ya, saling saling beragah-agah ya. Beragah-agah itu artinya beragah-agah bisa juga untuk sambung ayam nih, ketika ayam 2 ini udah palang pandangan itu dia beragah-agah pancingan biar bisa dapat feelnya buat brak gitu. Yuk kita cek turunan kata yang keempat, yaitu mengagah. Kita sama-sama impleng apa itu arti kata daripada mengagah ya. Abang Po, kita lanjut yang keempat turunan katanya, yaitu apa ya? Mengagah. Nih, kalau mengagah itu satu orang dia memandang sesuatu memandang sesuatu, artinya dia ini orang nih memandangi satu, mengagah. Gue lagi mengagah apa ini? Mandang apa ini? Contohnya kita mengagah anak kecil ya. Anak kecil biasanya kan lucu banget tuh, udah lucu banget tapi kagak mau ketawa. Nah kita impleng tuh anak tuh ya, kita impleng ya, kita lihat, kita perhatiin, habis itu kita godain deh. Adek nang ning ning nang ning neng gitu ya, sampai dia ketawa ya. Itu pengertian yang pertama tuh yang cakep tuh ya. Mengagah yang kedua dia menantang mata untuk berkelahi. Kita ini satu orang nih udah mulai mengagah nih, dia kesel sama orang, dia pelototin aja ya.
dia sampai ketemu matanya baru dia apa gitu, sampai begitu ya, sampai begitu. Itu artinya mengagah yang kedua. Tujuannya lain ya, sama-sama mengagah, cuman tujuannya lain. Itu mengagah juga. Nah yang ketiga ini ada lagi mengagah untuk apa ya? Untuk ayam sambung ya, memperhadapkan. Jadi dia bawa satu ayam, dia mengagahkan ayamnya ke ayam yang lain biar berkelahi gitu ya, berkelahi ya. Itu dia tuh turunan kate dan artinya, cakep kan, ketemu kan kate agah tuh ya. Di Balai Bangji pastinya banyak kata lain yang ada tapi nggak dipakai, sayang banget gitulah. Makanya di Balai Bangji kita impleng, kita ulik tuh kata mana yang kagak pernah dipakai, kita buka di sini ya. Jadi mudah jadi kebiasaan, banyak lagi kosakata yang dipakai di orang-orang kita, di bangsa kita ini. Sayang kata udah ada nggak dipakai ya. Sekarang kita kembali kepada makna dan hikmah dari kata agah ini ya. Gimana nih maknanya ya. Memang namanya mata ini kan adalah salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang kuasa kita dikasih mata untuk melihat sesuatu ya, memandangi sesuatu, menghadapi sesuatu ya, ngimplang sesuatu dengan mata itu ya. Jadi mata juga bisa mencelakakan kita ya. Contohnya apa ya? Orang dipelototin, apa lu melotot-melotot sih? Akhirnya berkelahi ya. Yang kedua, yang pertama itu, yang kedua ini, mata itu kan benar-benar adalah jembatan ketika kita berbuat sesuatu, terutama lawan jenis ya. Makanya orang yang udah alim itu dia jaga banget matanya. Orang yang alim itu dia jaga banget pandangannya, dia jaga banget niatnya ketika dia melihat sesuatu ya. Nah orang yang alim itu udah tingkatnya bagus banget, dia memandang sesuatu itu dia udah nggak memandang makhluk lagi ya, tapi dia udah langsung ingat sama yang kuasa ya. Sebagaimana bentuk ciptaan Allah itu, ciptaan manusia itu, ciptaan manusia, ciptaan yang kuasa itu, dia udah langsung kembali lagi kepada yang menciptakan ya. Dia ngeliat apa aja, dia selalu diisi hidupnya dengan ciptaan, dengan yang kuasa yang menciptakan. Itu luar biasa banget ya, orang-orang yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah sekarang kita ini kalau kita belum sampai ke sana, paling enggak kita udah menjaga mata kita dari berbuat dosa. Baik itu lawan jenis atau kita sampai berpandangan mata dengan niat yang lain ya. Kalau masalah berkelahi mah itu kecuali kita bela diri, itu udah lain lagi ya. Tapi kalau mau nyari gara-gara, mau main jago-jagoan, buat apaan, udah kagak musim lagi ya. Ente nimpe duluan, ente masuk sel pastinya ya. Lagi nantang-nantangin ya, pasti. Sekarang hukum luar biasa ya. Tapi selain hukum itu juga, ya kita sebagai manusia pasti pengennya peace ya, damai pastinya ya. Nah lain lagi kalau udah dalam pertandingan ya, ketika kita berhadapan pasti juga diajarin bagaimana kita bisa mengatur strategi ya, kayak tinju, karate, silat. Nggak mungkin juga kita ngeliat orang itu, ini temen gue, ini siapa ya, jadi pukulannya juga separuh-separuh ya. Itu lain lagi lah, itu buat olahraga, buat bela diri ya, buat latihan, itu lain lagi lah ya, itu lain lagi ya. Jadi benar-benar masalah pandangan ini dikontrol Itu aja dari Balai Bangji. Pastinya ada hikmah yang aneh buka barusan, dua buah hikmah yang aneh buka duluan di sini ya. Tapi insya Allah Abang Po pasti lebih pintar kalau masalah hikmah ya. Itu aja dari Balai Bangji. Yang belum subscribe, di subscribe aja, insya Allah ada manfaatnya. Kita ngimpleng kata, kita dapat kata, satu kata tiap hari yang kita impleng, kita cari katanya, kita cari artinya, kita cari makna, dan kita ambil hikmahnya.
Sampai ketemu lagi di KT berikutnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Ini Rane mau nanya apa sih? Nanya apa? Nyimplong itu apa bang? Nyimplong itu kita merhatiin KT. Kita cari artinya. Karena selama ini kita sadang suatu KT kita cuma tahu satu arti. Ternyata kalau kita buka, satu KT bisa banyak artinya. Habis itu kita bisa dari arti-arti itu kita bisa ambil maknanya buat kehidupan kita. Ya, yuk kita implang kata berikutnya.